Nah, ketika pulang, wah ini anak nih masih orang kampung saya nih. Nah, itu pengakuan itu adalah hasrat. Mengapa mudik ya? Karena orang lain mudik, saya juga harus mudik gitu kan. Nah, jadinya itu hasratnya itu adalah menjadi hasrat kelompok gitu. Hasrat orang banyak yang dia mengidentifikasi dirinya dengan hasrat orang banyak itu ya. Mudik lebaran itu di satu in some sense itu kayak balik ke fitrah juga dengan kembalinya ke orang tua, karena orang tua tuh orang yang paling dekat dengan fitrah kita, karena ada rahim di situ, ada didikan pertama di situ kan. Kalau mudik yang berkualitas, dia tahu mengapa harus mudik. Apapun nanti, mau narsistik boleh, mau pengakuan boleh, apapun begitu ya. Tapi dia tahu mengapa harus mudik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali sahabat Tinker. Kita di dalam perbincangan keseharian, politik keseharian ya. Tetapi hari ini pada pertemuan kita yang kedua ini, setelah dulu kita berbicara soal politik partisipatif di suara di bilik suara, hari ini agak spesial. Kita akan bicara soal mudik, tetapi dari satu perspektif yang lebih khusus ya. Selama ini kita kalau melihat mudik itu dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi spiritualitas. Hari ini kita akan bicara mudik di dalam perspektif yang lebih ke psikologis mungkin ya, ke wilayah ego. Nah, untuk membicarakan hal itu di studio sekarang sudah hadir dua narasumber. Yang pertama Profesor Yasrab Amir Piliang. Pak Yasrab ini adalah dosen di guru besar di Seni Rupa ITB. Kemudian yang kedua adalah, saya memanggilnya Acka ya. Acka. Baik. Ini sahabat Tinker, seperti yang kita ini bersama bahwa sebentar lagi kita akan kita akan masuk ke suasana Ramadan yang paling ujung, yaitu pada suasana Idul Fitri. Dan sebelum itu biasanya masyarakat melakukan ritual tahunan ya, yaitu mudik atau pulang kampung atau pulang ke udik gitu kan. Biasa berbondong-bondong memacetkan lalu lintas, dan itulah ciri karakter, ciri khas masyarakat kita. Nah, saya akan mulai dari siapa nih? Mungkin dari Pak Yasrab saja dulu. Ya, dari Pak Yasrab. Iya. Silakan Pak Yasrab, bagaimana menurut Bapak melihat fenomena mudik ini yang setiap tahun selalu dirayakan oleh atau dilakukan oleh masyarakat kita? Ya, saya rasa mudik itu kan ada dimensi budayanya, kultural, tapi juga ada dimensi spiritual, keagamaan gitu ya. Yeah. Nah, kalau kita melihat dari dimensi kultural saja, ya mudik itu juga ada ini sebagai satu fenomena yang permukaan ya. Ya, orang pakai baju baru, orang pakai mobil, mungkin juga beli oleh-oleh, bikin ucapan. Di kampung juga nggak tahu nanti bagi-bagi oleh-oleh, bagi-bagi duit, apapun begitu ya. Itu kan hal yang permukaan. Nah, tetapi juga mudik itu juga ada juga dimensi yang dalam. Dimensi yang dalam itu artinya dimensi yang tidak terlihat, yang sering juga disebut dengan dimensi psikis, dimensi bagian dalam internal dari diri kita. Nah, jadi saya rasa mudik itu dari sisi budaya itu dia bisa dilihat dari ini, dari dua sudut pandang itu, yang tampak luarnya maupun tampak dalamnya. Nah, tampak dalam ini pun juga bisa ada banyak penjelasan juga tentang tampak dalam itu. Barangkali ya menurut para pemikir yang memikirkannya, salah satu dimensi dari tampak dalam itu yang disebut dengan ketidaksadaran, unconscious gitu ya, unconsciousness gitu, ketidaksadaran. Di wilayah ketidaksadaran itu juga kan tadi kebudayaan kan ini ya, ada dua lapisan yang tampak luar dan lapisan yang tidak tampak dalam begitu. Nah, kalau kita masuk ke wilayah bagian internal dari diri manusia, ternyata di dalamnya juga ada tampak luar, tampak dalam juga, begitu ya. Dua lapis juga ya? Dua lapis juga ternyata, gitu kan.
Nah, tampak luar itu yang disebut dengan kesadaran. Kesadaran itu ya kita menyadari sesuatu gitu ya. Saya sekarang sadar saya berbicara gitu. Nah, tetapi juga ada juga tampak dalamnya hal-hal yang saya tidak sadari, yang saya tidak ada di kesadaran saya, itu yang disebut dengan unconscious gitu kan, dengan ketidaksadaran, ada yang menamakannya bawah sadar dan seterusnya. Salah satu dimensinya juga itu yang disebut dengan ego sebagai topik dari diskusi hari ini. Ya, ego kan salah satu dari wilayah dari ketidaksadaran itu. Nah, ego itu ya bisa dijelaskan lagi, itu dia sebetulnya itu adalah sesuatu yang menjembatani antara wilayah psikis kita yang paling dalam. Kalau istilah teknisnya itu kan disebutnya dengan id ya, wilayah psikis yang paling dalam itu. Terus ada wilayah luar itu adalah masyarakat, orang manusia lain dan sebagainya. Nah, kesadaran tadi misalnya, nah ego itu dia kan menjembatani ini antara dunia paling dalam dari psikis itu dengan dunia luarnya, seperti itu. Ego itu juga sering dikaitkan dengan ini, dengan dengan dimensi lain dari ketidaksadaran. Itulah yang disebut dengan hasrat gitu ya. Hasrat atau dalam bahasa Inggrisnya desire lah gitu, hasrat. Nah, maka para pemikir tentang ini membicarakan itu hasrat itu mungkin salah satu ya, salah satu yang mendorong orang untuk mudik. Problemnya hasrat itu juga macam-macam. Mungkin nanti bisa kita diskusikan jenis-jenisnya. Mungkin tidak bisa dijelaskan, Pak. Di masyarakat kan sudah terkenal kamu egois. Itu apa bedanya dengan ego yang dimaksud Bapak? Atau bagaimana membedakan? Kan ada tuh istilah-istilah kita sering mengatakan kamu egois dan seterusnya gitu. Bisa ini kan dapat dihubungkan dengan itu atau bagaimana penjelasannya? Ya, jadi ego itu kan tadi menjembatani ini ya, dunia paling dalam dari diri manusia itu, yang salah satunya itu adalah keinginan ya. Mungkin saya pakai istilah keinginan aja, atau hasrat seperti tadi itu. Nah, tetapi ego ini sebagai jembatan itu dia merumuskan pada dunia luar. Misalnya di dalam diri kita masing-masing itu kan ada hasrat ingin menjadi laki-laki dan perempuan, berbakat kita dua-duanya gitu. Tetapi ego mengatakan ya, masyarakat harus meminta Anda untuk mendefinisikan lebih pasti ini feminin atau maskulin misalnya begitu. Nah, ego itu yang ini mendefinisikan atau memberitahu pada dunia luar saya adalah laki-laki gitu kan ya. Tapi secara lebih dalam lagi kita berbakat untuk menjadi dua-duanya. Nah, belum lagi kalau kita berbicara hasrat yang lebih luas ya. Kalau Sigmund Freud itu menjelaskan semua jenis hasrat itu berujung pada seksualitas gitu. Tapi datang misalnya pemikir lain seperti Jacques Lacan itu mengatakan ya hasrat itu tidak semata seksualitas. Nah, dia membagi-bagi ya. Nah, membagi-bagi itu misalnya hasrat memiliki apapun, bisa memiliki barang, bisa memiliki orang, hasrat untuk dimiliki. Jadi kan kita tidak hanya ingin memiliki, tapi juga ingin dimiliki gitu ya. Nah, salah satu jenis lain itu adalah hasrat untuk identifikasi, atau sering disebut juga dengan hasrat narsistik gitu. Jadi saya ingin dipuja orang. Nah, saya itu sudah memiliki hasrat narsistik. Tetapi juga hasrat memuja orang, kebalikannya. Jadi setidak-tidaknya ada 4 jenis hasrat yang digambarkan oleh Jacques Lacan itu. Nah, mungkin lebaran itu salah satu dari itu gitu. Apakah hasrat ingin dilihat orang karena saya mudik pakai mobil Jaguar misalnya begitu ya, bahwa banyak perhiasan kalau ibu-ibunya untuk apa? Ya supaya saya ingin dilihat orang yang sukses di kota, ya kan? Nah, itu sudah masuk dalam kategori hasrat narsistik tadi gitu kan. Jadi mudik itu menjadi semacam pelampiasan narsistik, mudik itu mungkin gitu ya. Tapi kan ada juga tidak begitu. Saya justru ingin diakui gitu kan ya. Jadi ingin diakui itu gimana? Misalnya saya pulang mudik itu justru supaya saya diakui oleh ibu saya anaknya gitu kan ya. Demi menghormati
orang tua, dan orang tua itu menghormati kita karena kita menghormati orang tua. Itu juga hasrat untuk mendapatkan pengakuan. Kan sering tuh ya, nggak pulang-pulang kampung, merantau habis ya. Itu artinya kan dianggap udah nggak diakui oleh desa, orang sekampung itu ya. Nah ketika pulang, wah ini anak nih masih orang kampung saya nih. Nah itu pengakuan itu adalah hasrat. Hasrat untuk mendapatkan pengakuan itu. Cuman begini ya, mungkin nanti Aska yang bisa menjelaskan teori tentang psikoanalisis dan psikologi ini juga ada yang sifatnya itu humanistik, ada yang sifatnya itu lebih profetik gitu. Para pemikir tadi itu berhenti pada ini hasrat kita pulang kampung mudik gitu ya, karena hasrat ketidaksadaran saya, berhentinya di situ. Pertanyaan siapa yang menciptakan ketidaksadaran ini? Nggak bisa menjawab itu ya, dua orang itu ya. Nah, filosofi Timur itu yang bisa menjawab, itu yang disebut dengan ketidaksadaran yang profetik gitu. Bahwa ketidaksadaran itu harus kita kaitkan dengan yang di atas kita, dengan hadis, dengan Al-Quran gitu ya. Jadi kita ada urusan nih, ketidaksadaran kita itu atau kesadaran kita ada urusan bahwa itu yang menentukan adalah yang menciptakannya, bahkan gitu ya, itu adalah Tuhan gitu. Nah, para pemikir psikoanalisis barat ini kan kebanyakan kan materialis ya. Materialis itu dia berhenti apa yang bisa dipikirkan oleh manusia tanpa melibatkan kekuatan metafisik seperti Tuhan itu begitu. Makanya jadi itu berhentinya di unconscious. Mengapa pulang mudik ya? Karena saya ingin dapatkan pengakuan narsistik dari masyarakat saya. Kalau di Islam itu kan nafsu itu ya, hasrat kan ada lawama, ada nafsu yang positif, ada yang negatif. Nah kalau hasrat dalam perspektif ego tadi itu dia lebih negatif atau seperti apa? Ya memang penggunaan istilah nafs dalam Islam itu agak berbeda dengan penggunaan istilah hasrat di dalam ini ya, di dalam teori psikoanalisis pada umumnya gitu kan ya. Karena tadi itu kalau nafs itu kan sudah dalam pemikiran Islam sudah dengan sendirinya itu adalah warisan dari Tuhan pada kita ya. Dan dia akan kembali ke sana itu si nafs tadi itu. Makanya dibuat tingkatan-tingkatan. Yang paling rendah kan artinya apa? Tingkatan di mana manusia itu terperangkap di dalam keduniaan gitu kan. Nah, semakin ke atas semakin profetik dia di dalam Islam. Nah, itulah pandangan Islam tentang nafs gitu. Sementara tadi istilah desire itu berhenti pada tataran yang humanistik. Berhenti bahwa itu adalah ketidaksadaran, ya udah berhenti situ gitu kan ya. Itu barangkali bedanya antara pemikiran Islam tentang unconscious dengan yang materialis barat ini juga. Kalau orang saya pulang kampung ya pengen nengok orang tua ya berziarah aja misalnya itu tergolong kemana tuh Pak kira-kira? Ya saya pulang kampung udah lama nggak pulang kampung ya pengen berziarah baik sama dengan yang hidup maupun yang sudah meninggal makamnya ada di sana. Gitu. Ya tetap aja tidak bisa keluar dari yang 4 tadi ya. Berziarah misalnya, berziarah tuh untuk apa? Ya misalnya kalau di dalam agama Islam misalnya diajarkan berziarah itu adalah sunnah gitu ya, mendekati wajib mungkin ya. Tapi anggaplah berziarah itu sunnah. Nah kita melaksanakan sunnah itu untuk apa? Kan untuk melaksanakan syariat lah katakan begitu atau ajaran kalau itu dari Nabi itu kan. Nah bahwa kita merasa diri kita melaksanakan satu syariat itu adalah hasrat. Bahwa setelah kita melaksanakan kita merasa puas gitu ya. Karena apapun jenis hasrat selalu ujungnya adalah kepuasan. Tapi kepuasan tidak melulu seksual. Bahwa kita memberi pada orang, kita juga bisa memberi sedekah misalnya ya. Kita kan juga merasa puas gitu ya. Batin kita kan merasa terpuaskan dengan memberi itu. Nah, apalagi kalau kita tuh orang narsistik ya. Si yang kita beri itu berterima kasih, itu kita lebih nilai gitu, lebih merasa puas karena ada pengakuan. Ada pengakuan dari yang memberi gitu kan. Padahal yang ini ya, yang diajarkan kan tidak begitu. Yang diajarkan justru ya sembunyikan tangan kamu ketika memberi ya. Artinya apa? Jangan mengharapkan pengakuan gitu kan. Seperti itu gitu. Karena pengakuan itu hasrat.
hasrat untuk diakui orang. Yang tadi orang ziarah demi untuk melaksanakan syariat itu juga hasrat, tapi hasrat untuk melaksanakan perintah ya. Dan kita kan setelah sholat kan pasti kita dengan jujur kita mengatakan kita kan terpuaskan bahwa kita telah melaksanakan syariat gitu. Itu juga bentuk dari ini, dari nafs tadi gitu sebetulnya. Baik, ya saya mau ke Aska. Tapi mohon maaf tadi saya belum perkenalkan Aska ini alumni dari SBM ya. Alumni ya, SBM. Di belakangan senang dengan filsafat ya, Iya. dengan pemikiran-pemikiran. Lebih lama filsafatnya sebenarnya. Oh iya. Membelot ini. Membelot ya. Oke, Aska, gimana menurut kamu tentang fenomena mudik ini dikaitkan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Yasa tentang ego Barat dan kemudian juga Timur, gitu. Seperti Iya. apa kira-kira? Kalau menurut saya model dari ego dari Barat dan Timur ini ada titik temunya dari keduanya ini. Jadi kalau dari Barat tadi kan ada desire yang menurut Lacan, ada yang menurut Freud, ada yang menurut siapa lagi tadi? Oh, belum disebut ya itu Jung. Tadi gitu belum. Jung belum disebut tadi. Ya. Kalau desire menurut Barat tuh lebih ke kepuasan materialis dan kepuasan ego yang apa ya? Misalnya waktu kecil dulu kekurangan apa, nah nanti si ego yang dia miliki itu jadi mencari pengisi dari kekosongan ego yang tadi, kebutuhan ego yang tadi. Sementara kalau dari Timur, seperti kata Pak Yasraf tadi, si arahnya lebih vertikal dan mencakup aspek-aspek spiritual yang bisa membahas juga dan menjawab juga tentang di subconscious tadi, tentang dunia bawah sadar, yang biasanya selalu jadi semacam black box gitu kalau di keilmuan Barat, karena susah untuk dibuktikan secara empiris, susah diteorikan juga. Nah, tadi pertanyaannya kayak gimana? Ya, melihat fenomena mudik gitu ya. Fenomena mudik ya. Dikaitkan dengan ego tadi dari Timur mungkin nggak spesifik. Iya. Seringkali di ini kan kalau tadi disandingkan dengan kata nafsu itu. Nafsu itu kalau di Islam kan diartikan secara harfiah artinya diri. Artinya diri. Kalau ego artinya bisa lebih multi tafsir lagi kan. Jadi yang tadi ada tingkatan-tingkatannya juga diri itu kan. Ada yang mengikuti hawa nafsu duniawinya, ada yang mengikuti hawa nafsu yang duniawi juga tapi lebih ke mental kan. Ada yang duniawinya tuh bukan hasrat karnal gitu, hasrat lapar, haus, seksual. Ada yang psikis misalnya pengen merasa lebih superior atau lebih atau bahkan beberapa ada yang merasa inferior tuh lebih nyaman bagi dia gitu. Dan nafsu yang paling tinggi ya itu yang tadi, nafsu yang mengikuti perintah-perintah agama kan kalau menurut agama. Jadi kalau di Timur, misalnya di filsafat dari Dharmic, dari yogic culture itu, dibaginya misalnya ada kesadaran manusia itu ada 4. Ada dari identitasnya, ada ahamkar namanya, pembuat ego. Jadi ego tuh disebutnya bukan bagian dari kesadarannya itu sendiri, tapi sang pembuat ego ini yang ada fungsinya di atas kesadaran ini. Yang kedua ada memori. Yang ketiga ada intelek atau ego sih. Ya kalau di bahasa ininya ego aja. Atau budi bahasanya. Yang keempatnya ada tadi subconscious ini, dunia bawah sadar. Jadi kalau di Timur ini, dunia bawah sadar seluruh umat manusia itu sebenarnya satu. Karena
seluruh identitasnya juga sebuah kesatuan gitu. Sebuah kesatuan yang kalau di Yunani ada namanya anima mundi. Anima mundi itu world soul. Jadi manusia itu fungsi utama ego adalah pembagian dan diskriminasi. Jadi membeda-bedakan, membanding-bandingkan, di mana yang seharusnya kenyataan itu satu. Misalnya meja ini misalnya nggak dibedakan dengan fungsi, ini sebenarnya satu kan. Meja, badan kita semuanya satu. Jadi seluruh dunia fisikal dan dunia mental itu hanya beda-beda lapisan tapi merupakan satu kesatuan. Ada sebutannya teori duality kan, mind body connection dan semacamnya. Kalau itu Azka, mudik itu tadi kalau dalam 4 kategori itu ya. Iya. Hasrat untuk mudik itu kira-kira di wilayah mana tuh? Hasrat untuk mudik misalnya dari yang model tadi, kalau secara identitas dia mungkin mengidentifikasi dirinya sebagai anak dari orang tua ini yang mengajarkannya ini itu, atau mungkin juga dia bagian dari Gen Z atau bagian dari milenial, jadi yang ngikutin bagaimana generasi itu seharusnya bertindak. Nah, nanti dari identitas tadi yang telah dibangun, si inteleknya, si akalnya ini mengikuti apapun yang dijadikan identitasnya dia. Kalau di timur gitu. Jadi mind itu, akal itu adalah budak dari siapapun yang dijadikan majikannya. Dan majikan ini kalau dari modelnya Islam tadi yang nafs, majikannya bisa ada di tubuh, bisa ada di pikiran, bisa ada di status, bisa ada di ruhnya. Dan di berbagai kultur dan agama, nafs itu mencapai liberasinya, mencapai puncaknya itu jika dia mengidentifikasi dirinya sebagai ruh tadi. Jadi bukan lagi sebagai badan atau pikiran yang harus dipenuhi tanpa henti kan. Karena desire kalau menurut Lacan tadi sifatnya itu nggak akan pernah puas, selalu mencari the other kan, selalu mencari yang lain walaupun udah dipenuhi, udah diasosiasikan dengan dirinya, selalu lagi pengen meluas. Jadi kalau disebut fungsi kedua dari ego tadi selain membagi-bagi, dia tuh ingin bebas, ingin bersatu dengan bagian-bagian yang tadi telah ia bagi tadi. Gitu. Jadi ada yang datang ke mudik tuh pengen nyari THR tadi kan, ada yang nyarinya afirmasi dari orang tuanya, ada yang nyari pengen update status kan. Kalau generasi saya biasanya update status, pengen ikutan dapat rush-nya aja gitu, dapat dorongan hari itunya, momen itunya. Mungkin kalau pindah generasi lagi ke generasi dewasa, ada juga yang karena sehari-harinya terlalu banal kegiatannya, terlalu biasa aja, terlalu monoton. Jadinya dia berpikir untuk, wah ini ada hari yang spesial nih setidaknya di dalam hidup saya ini gitu. Ada hidup yang spesial, jadi wah ini bisa sementara gitu, tarik napas gitu. Walaupun ya walaupun sampai menghabiskan juta-juta rupiah gitu cuma buat mudik, dibela-belain kan jadinya. Karena hari-hari yang biasanya tuh nggak spesial itu, mungkin salah satunya alasannya. Yang kedua juga karena mungkin selama 30 hari ini capek gitu kan, puasa, capek ngikutin perintah dan semacamnya. Jadi di hari lebaran kayak balas dendam kan, sebagian ada yang gitu, balas dendam. Wah akhirnya bisa puas-puasnya, walaupun
sebenarnya hakikat dari Ramadan awal-awalnya untuk mencuci diri tadi kan, mencuci nafsu, tapi malahan jadi efeknya sebaliknya. Oke. Apa namanya? Jadi pergi ke kampung, pulang kampung itu adalah bagian hasrat ya. Artinya kan intinya itu hasrat. Nah, Pak Yasab, kan yang pulang kampung itu kalau kita ikuti mudik sebagai pulang kampung, artinya orangnya lahirnya kan awalnya di kampung ya. Kemudian dia merantau, kemudian dia balik lagi ke kampung kan gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan ego ya, kemudian di mana karakter itu mungkin dibangun sejak dia dilahirkan ya, sejak itu. Nah, dia kemudian ego yang dibawanya itu, yang dimilikannya itu, mula-mula kan sebetulnya juga di kampung tempat dia dilahirkan itu gitu ya. Dia dilahirkan, dibesarkan dan seterusnya. Dan kemudian dia pergi ke kota misalnya, ke tempat yang lain, lalu dia ingin pulang. Apakah itu juga bisa nggak disebut sebagai tarikan dari masa lalunya gitu ya, seperti itu? Iya, itu kan pada akhirnya berkaitan dengan konsep yang lain ya. Konsep tentang diri. Walaupun sama juga dengan hasrat, itu beda konsep diri di dalam pemikiran materialis barat dengan konsep diri di dalam Islam ya. Nah, saya di sini merujuk pada konsep diri yang umum saja gitu. Bahwa yang disebut dengan konsep diri itu kan bagaimana kita mendefinisikan siapa kita. Bisa dia kalau diperluas skupnya mendefinisikan siapa kita itu dalam pengertian satu kampung. Bisa satu daerah, bisa satu etnis, bisa satu negara dan seterusnya begitu. Pokoknya pertanyaan mendasar itu siapa saya gitu kan ya. Nah, itulah asal konsep kalau kita berbicara tentang identitas kan dari situ asalnya tuh. Bahwa setiap kita itu mempunyai konsep siapa kita gitu. Yang lebih mikro, misalnya saya memiliki konsep tentang diri saya laki-laki. Tapi juga saya memiliki konsep tambahan tentang diri saya ya. Saya orang Minang gitu kan ya. Itu kan konsep diri saya tentang diri saya gitu. Yang juga bisa berubah. Saking lamanya saya hidup di satu tempat ya, saya udah merasa konsep diri saya udah berubah gitu. Itu bisa terjadi. Tetapi tidak menghilangkan ini kan kalau kita pakai teori misalnya teori habitus ya. Tidak menghilangkan identitas yang purbanya ya, yang purba itu yang aslinya itu kan ya, tidak akan pernah hilang gitu. Walaupun saya misalnya begitu lamanya di sini sehingga saya berbahasa Padang udah tidak fasih gitu ya, malah berbahasa Sunda yang lebih fasih gitu kan ya. Nah, sebagian diri saya udah hilang, tapi tidak menghilangkan diri saya purba saya ya, yang asli tadi itu. Nah, itu mungkin yang mendorong saya tetap ingin pulang ya, bahwa saya dipanggil oleh diri saya yang purba tadi itu kan untuk kembali begitu. Jadi dorongan identitas ya, kalau kita rumuskan secara lebih sederhana, saya punya identitas. Identitas itu juga satu konsep yang dinamik ya, dinamik. Saya punya identitas saya yang asli, di mana saya dilahirkan, di situ ada kultur, di situ ada adat, di situ ada keyakinan macam-macam, itulah identitas saya asli. Tapi identitas kan bisa berubah dalam perjalanan waktu. Ketika saya pergi kemana bisa dirubah oleh tempat di mana saya berada gitu kan ya. Nah, ya hukumnya kalau habitus ya itu, kemanapun saya pergi, bagaimanapun saya dibentuk oleh kultur di mana saya hidup, yang ini tidak pernah hilang dan itu tetap menjadi panggilan gitu ya. Jadi panggilan untuk ya tadi itu kembali pada identitas, kembali pada diri yang asal gitu kan ya, seperti itu gitu. Nah, masalah lain lagi sebetulnya adalah tentang ego itu, termasuk juga identitas. Bahwa ego itu ternyata tidak hanya fenomena personal gitu. Dia juga menjadi fenomena kelompok. Maka ada istilah grup ego kelompok gitu kan. Dengan demikian hasrat juga sama, ada hasrat personal gitu kan. Tapi juga ada hasrat yang sifatnya itu kelompok. Bisa juga disebut misalnya ego kultural gitu. Bisa disebut sebagai ego kultural ya. Nah, ego kultural itu dalam pengertian begini ya, kalau kita bicara tentang konsep diri tadi sebagai diri, itu adalah konsep personal gitu. Tetapi kalau
konsep diri kita berjejeran berhadapan ya, bersamaan dengan orang-orang lain yang juga punya konsep diri ya, dimana kita ingin menyamakan diri dengan mereka atau ingin membedakan diri kita dengan identitas mereka. Nah, disitulah masuk konsep subjek. Subjek itu artinya relasi antar diri-diri yang berbeda itu ya. Tapi bisa juga dalam konteks perbedaan itu, relasi antar diri itu bisa juga dalam konteks persamaan. Nah, yang tadi disebut dengan ego kelompok begitu. Jangan-jangan kalau ego kelompok itu sudah bisa nanti berkembang sedemikian rupa menjadi ego massa. Jangan-jangan ada orang yang mudik itu karena massa gitu. Karena orang lain mudik ya saya mudik gitu kan ya. Nah, dia hanyut di dalam ego massa, dalam ego kelompok si orang ini. Mungkin aja ada yang begitu ya. Mengapa mudik ya? Karena orang lain mudik, saya juga harus mudik gitu kan. Nah, jadi itu hasratnya itu adalah menjadi hasrat kelompok gitu. Hasrat orang banyak yang dia mengidentifikasi dirinya dengan hasrat orang banyak itu ya. Dan orang kita karena kita dasarnya adalah komunal, itu sangat kuat. Mengidentifikasi dengan kelompok itu sangat kuat kita itu. Makanya ini karena itu mudik di kita jadi meriah, jadi ramai. Jadi meriah karena kalau tidak mudik, ini kan sama dengan ini ya, sekali kita tidak update status di WA ya, orang akan bertanya-tanya. Nah, artinya kita harus apa ya? Kita harus ngikutin ini masa itu gitu ya. Kita harus tampil terus di grup itu, di kelompok itu. Nah, ya mudik juga begitu ya. Sekali nggak mudik kan dipertanyakan oleh orang banyak. Kenapa kamu nggak mudik? Artinya pertanyaan yang lebih ilmiahnya, mengapa kamu tidak mengikuti ego kelompok? Seperti itu. Aska, kan Aska masih Gen Z ya atau milenial ya atau. Nah, itu kalau di kalangan anak muda melihat ya, meskipun aja banyak dikesap pada pemikiran-pemikiran itu, tapi ada juga diri itu tadi ya, identitas sebagai anak muda itu melihat seperti apa tuh mudik itu, apakah itu soal yang serius itu atau soal itu fun-fun aja gitu ya, atau seperti apa? Ya. Jadi kan ya sama sebenarnya kayak semua generasi sih kan, tetap ada persebaran tipe-tipe egonya mungkin kan, tipe-tipe hasratnya juga masing-masing. Mungkin ada yang kalau di daerah lebih di yang nggak begitu kena pengaruh digital, mungkin kan nyarinya masih pengen main bareng tetangga di situ gitu, atau mungkin pengen dapat THR aja. Tapi kalau ke daerah yang lebih digital, wah kan udah terpengaruh macam-macam yang lebih luas lagi biasanya, karena dunianya juga udah terlipat kan kalau menurut Pak Yasraf. Jadi kayak aspek moralnya juga udah berubah, aspek budayanya udah berubah, beda jauh, logikanya juga udah beda jauh kan. Jadi misalnya datang ke Lebaran tapi pikirannya ada di mana kan? Pikirannya ada di internet ya kan? Atau pikirannya ada di apa ya? Ya hal-hal yang seharusnya Lebaran tuh bukan itu, tapi dia mikirnya yang di sekitaran Lebarannya gitu, yang di sekitaran Lebarannya ada apa, dia fokusnya ke situ. Ya kalau dibayangkan mungkin skenarionya ada neneknya, ada orang tuanya, ada dia, tapi masing-masing punya tujuan yang beda kan. Kalau neneknya mungkin akhirnya keluarganya hangat lagi kayak tahun lalu, selama jenjang dari tahun lalu sampai sekarang ini sepi rasanya, tapi sekarang bertemu lagi gitu. Pikirannya kayak gitu kan, masih ada groundnya di fisik gitu, masih ada groundnya di yang terjadi sesungguhnya. Ayahnya juga mungkin tadi siapanya ya, orang tuanya juga mungkin mikirnya masih sama, paling walaupun terpengaruh internet juga mungkin masih jadi perantara kan. Tapi kalau udah di generasi yang dibesarkannya oleh internet, mungkin dari sebagian dari kami juga ada yang ide tentang lebarannya juga
sama sekali udah nggak ada hubungannya dengan Lebaran itu sendiri gitu, Lebaran yang dimaksudkan oleh para pencetus ide mudik, ide Lebaran dulu itu. Ya mungkin mikirnya udah update statusnya Anska mudik juga nggak? Nggak tahu bisa disebut mudik atau enggak, soalnya deket rumah ininya, rumah kakek, rumah neneknya deket. Ya kalau didefinisikan itu mudik itu jadi apa tuh? buat saya sendiri bisa aja sih disebut mudik. Mungkin mudik itu kalau saya coba interpretasi secara filosofis mungkin ya, kan kalau di tadi ada Ramadan tuh untuk kembali ke fitrah, dan Lebaran tuh mudik Lebaran itu di satu in some sense itu kayak balik ke fitrah juga dengan kembalinya ke orang tua, karena orang tua tuh orang yang paling dekat dengan fitrah kita kan, ada rahim di situ, ada didikan pertama di situ kan, pembentuk ego pertama tadi. Jadi mungkin untuk nyari perasaan nostalgia, untuk nyari ya yang aspek-aspek itunya masih ada sih biasanya dari Gen Z, walaupun tadi terlena dengan yang nggak nyatanya mungkin. Ya itu artinya kembali ke ego awal itu, atau mencari ego yang itu seperti apa tuh? Itu kayaknya terbagi-bagi lagi sih, mungkin ada spektrumnya juga gitu. Ada yang nyarinya ke ego awal, capek kan hiruk pikuk internet dan kota, mungkin balik ke situ biar nggak dapet sinyal kan. Ada juga sebagian yang mikirnya gitu, tapi ada juga yang mikirnya oh iya ini momen-momen masa kecil kayak gini, momen-momen. Jadi tetap butuh fisik juga gitu ya? Ya itu tadi ada yang perlu, ada yang enggak. Kalau yang enggak, ada yang misalnya ketemu orang tuanya atau ketemu momen-momen tadi, ada wah ini tempat main aku dulu gitu, cuma buat di foto aja, tapi hasilnya nggak dapet perasaannya itu, nggak dapet ya feel-nya yang seharusnya kalau generasi terdahulu bisa dapat sih itu perasaannya. Jadi ujung-ujungnya kosong lagi gitu setelah Lebaran, si kehampaan tadi itu nggak keisi lagi gitu, tetap sama aja. Iya. Oke, Pak Yasab, hasrat purba itu, ego purba itu nggak bisa tergantikan. Kalau misalnya tadi kan ada dunia digital ya, sebenarnya saya bisa pulang ke kampung juga bisa lewat internet aja kan, misalnya kan nggak ketemu dengan orang tua, nggak ketemu, tapi bisa menjelajahi di dunia maya itu nggak bisa tergantikan seperti itu. Ya, sebetulnya kan tadi udah kita mengatakan ya bahwa salah satu yang mendorong orang mudik itu adalah dorongan hasrat, libido lah gitu kan, seperti itu. Nah, tetapi salah satu jenis hasrat itu adalah di samping yang narsistik tadi itu adalah hasrat berkaitan dengan cinta, hasrat mencintai dan hasrat dicintai. Itu kan timbal balik gitu ya. Nah, cinta ini itu juga dasarnya itu adalah ikatan gitu ya. Nah, ikatan cinta yang paling dekat, yang paling susah untuk dihilangkan adalah cinta anak dengan ibu. Dengan ayah agak sedikit lebih kurang begitu ya. Tapi antara ibu dengan anak itu sebetulnya satu ego sekarang dipisah jadi dua. Maka ketika bayi terpisah dari ibunya itu adalah masa yang sangat sangat riskan gitu ya. Itu peristiwa besar ketika anak pisah dari ibunya gitu. Itu artinya pisah dari satu tubuh jadi dua tubuh, jadi satu ego jadi dua ego begitu kan ya. Nah, intinya itu sesungguhnya ibu dan anak itu kan satu diri yang sama ya tadinya gitu. Walaupun saya udah jadi orang, jadi bayi, jadi orang dewasa dan seterusnya, kan tetap saya juga merasa bagian dari ibu saya. Karena itulah darah, namanya juga darah daging ya. Darah daging saya. Nah, itu yang agak susah digantikan oleh yang lainnya gitu. Termasuk juga saudara-saudara kita kan juga bagian dari darah yang sama begitu ya. Artinya dari ego yang sama juga asalnya. Nggak akan mungkin itu bisa digantikan oleh yang lain gitu.
Nah, oleh karena itu maka sama juga dengan ini, tidak hanya ibu itu, tapi juga kan ada istilah tanah air ya, tanah air sebagai ibu. Nah, bagi orang kampung ya tanah air mereka adalah kampung itu. Jadi tanah mereka itu, rumah mereka di kampung itu sama dengan ibunya, begitu ya. Mereka tidak akan bisa dipisahkan dari itu. Mungkin karena kalau sudah ke kota, meskipun orang tua sudah tidak ada, mereka pulang juga ya, karena tanah. Karena itu ya, karena dua tadi, tanah sebagai ibunya apa namanya ya, sosial gitu ya, dan ibu yang beneran ini sebagai ibu yang purba tadi itu ya, yang tidak bisa dipisahkan begitu. Nah, artinya juga tidak bisa digantikan oleh digital. Saya satu ketika tidak mudik, saya mengadakan ini apa namanya, halal bihalal Zoom dengan saudara-saudara saya, hambar gitu ya. Karena peluk-pelukan, tangis-tangisan itu kan adalah ekspresi rasa cinta yang paling dalam ya. Kita juga bisa menangis di Zoom ya, tapi itu kan apa ya, tidak total gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin penanda dari cinta yang purba tadi itu adalah sesuatu yang bersifat fisikal ya tubuh gitu kan ya. Rangkul-rangkulan kan bisa juga melalui internet, rangkul-rangkulan, tapi kan bukan begitu rangkul-rangkulan gitu kan ya. Ya kan, ya kita menulis surat cinta aja kan beda dengan kita berhadapan langsung dengan orangnya ya, dengan ibu kita misalnya tadi itu. Jadi intinya itu apapun medium yang bisa kita gunakan untuk menyatakan apa namanya ya, bahwa ibu itu adalah bagian dari kita, itu nggak bisa digantikan oleh ibu sebagai tubuh, sebagai fisik gitu. Sama dengan tadi tuh apa namanya, tanah kelahiran kita ya. Itu juga sama dengan itu begitu. Bisa nggak kalau kita artikan bahwa mudik itu sebetulnya kembali ke dalam tubuh gitu ya, ke dalam. Betul ya. Kita kembali ke dalam tubuh itu artinya kita apa ya, semacam rekonstruksi ya. Rekonstruksi. Saya dulu lahir dari rahim ibu saya loh itu ya. Nah, saya kembali kepada yang melahirkan saya, kan begitu kalau dikaitkan dengan itu. Saya dulu lahir di tanah ini dan saya kembali ke tanah yang melahirkan saya. Kan kurang lebih begitu ininya Pak, analoginya ya. Nah, itu kan apa ya, semacam proses di dalam psikologi kan juga ada istilah ini ya. Ada istilah regresi, kembali pada kondisi awal begitu kan ya. Misalnya regresi itu gini, dulu kita disusui oleh ibu, dan menyusui itu kalau kita mengikuti teori psikologi barat itu sebuah bentuk kepuasan. Ibunya puas, si bayi juga puas, dapat kepuasan ya. Kepuasan dalam menyusui. Nah, kepuasan itu dalam perjalanan waktu kan diputus, berhenti menyusui ya. Tetapi hasrat untuk mendapatkan pengganti dari kepuasan menyusui itu yang dicari manusia selama hidupnya. Ada yang mengatakan merokok itu adalah pengganti, substitusi dari itu kepuasan. Fase oral itu ya? Ya, oral tadi, kepuasan oral itu digantikan dengan rokok, dengan mainan, dengan gigit-gigit apa, jari, pulpen dan sebagainya. Itu ada yang mengatakan begitu ya. Itu substitusinya. Tetapi itu kan tidak bisa menggantikan si ibunya secara fisik, kepuasan itu begitu. Tetapi itu manusia kan melakukan itu demi untuk substitusinya. Ya. Asia kalau Pak Yasat kan katakanlah memang katakanlah generasi tua gitu ya, maksudnya masuk saya juga tua ya. Nah, gitu ya. Jadi memang ikatan dengan fisik di kampung dan lain-lain itu sangat kuat ya. Saya ingin menguji aja apa yang disampaikan oleh Pak Yasat. Itu apa namanya, di dalam tubuh digital bisa nggak begitu ya? Sama nggak? Kan tubuhnya kalau yang sekarang ini anak lahir sudah apa namanya, sudah dalam culture itu sudah culture digital gitu loh ya, dan segala macam. Jadi memang dia sudah ada di situ ya, native ya, katakanlah seperti itu ya, digital native. Nah, tubuhnya sudah tubuh itu. Nah, pulang mudiknya mudik kemana tuh? Mudik digital. Mudik ke digital atau gimana? Kalau saya mikirnya sih ini mungkin personal sih, mungkin nggak terlalu mewakili Gen Z kebanyakan. Iya. Tapi sama halnya kayak tadi yang oral, dari menyusui itu bisa pindah si objeknya ya. Rahim juga bisa gitu. Rahim bisa pindah ke digital mungkin, atau rahim tuh bisa pindah ke hobi atau ke kelompok
gitu. Saya ngerasanya gitu sih. Jadi walaupun mungkin nggak terreplika, nggak jadi replika yang utuh rahim itu dalam bentuk perasaan yang tadi, dalam bentuk kehangatan yang sensasional, tapi mungkin bisa dapat perasaan yang menyerupai atau berusaha sempurna rahim tadi itu. Karena rahim kan mencakup fisiknya, mencakup perasaannya juga, mencakup pikirannya juga. Kalau di tadi mungkin kan ada yang ego kultural, dengan ikutnya seseorang itu ke ego kultural, mungkin dia merasakan kenyamanan tadi gitu, walaupun dalam sekilas aja, siluet aja. Tapi kalau saya personal sih rasanya mungkin nggak, ya tadi kehangatan yang sensasinya itu nggak begitu berhasil direplikain gitu, dijadiin kenyataan yang serupa gitu. Tapi menurut saya ya bisa jadi substitusinya gitu, walaupun apa ya, si siklus ini menurut saya sendiri rasanya agak semu sih sebenarnya. Kalau dikaitkan dengan tadi ya tubuh digital ya, kemudian generasi ini dan lain-lain, kemudian dikaitkan dengan filsafat timur ya. Sebatas mana tuh perspektif filosofis dari timur itu, yang kita tahu bahwa timur itu lebih spiritual ya, lebih sebagian orang mengatakan lebih klinik dan lain-lain ya, lebih magis dan seterusnya. Dikaitkan dengan ego dalam perspektif filsafat timur itu dengan tubuh digital ini, yang mungkin gap-nya seperti apa tuh ya? Iya. Itu kan kalau misalnya di Jawa ada istilahnya papat limo pancer katanya. Jadi kita tuh punya saudara lain gitu selama di kandungan tuh ada bentuknya tali udel lah, ada yang nyebutnya si plasentanya, darahnya gitu. Pokoknya ada 5 itu jadinya. Kita berlima tuh bersaudara, tapi kita sendiri yang satu-satunya yang berhasil jadi bentuk fisik yang hidup gitu. Sementara mereka cuma jadi ruh aja gitu. Cuma jadi ruh yang konon katanya mereka mendampingi kita gitu kan, kalau dari aspek kliniknya gitu. Diri kita ini selalu ya, kalau dari tadi yang filosofi Jawa itu berusaha nyari saudara-saudara kita gitu, walaupun bentuknya mungkin nggak persis kayak tadi yang bentuknya darah, bentuknya tali ini kan plasenta, tapi si perasaan-perasaan ini kadang bisa seketika muncul di hal-hal yang dijadikan objek desire-nya kita, objek keinginannya kita gitu. Walaupun tadi sebenarnya palsu, tapi karena kita cukup menginginkan itu, jadi mungkin bisa rasanya jadi cukup nyata gitu untuk itunya tadi. Pak Esa, ada nggak titik temu perspektif atau teori ego Barat itu yang kata Pak Esa tadi katakan sangat materialistik gitu ya, dan kemudian dengan Timur ya, yang barusan disampaikan oleh Aska, saudara, ada tali dan macam-macam itu. Ada titik temu itu nggak Pak? Ya, yang jelas kalau di psikologi Timur khususnya Islam itu ya sama dengan prinsip Islam yang ini ya, yang mendasar ya. Jadi ada sesuatu yang horizontal itu hablum minannas kan ya. Yang vertikal itu hablum minallah. Jadi ada humanistiknya, ada yang profetiknya. Nah, ego juga sama begitu. Jadi yang mempertemukan Barat dengan Timur itu adalah Barat menggarap yang humanistiknya, sementara Islam menggarap dua-duanya. Jadi ketemunya di mana? Ketemunya itu antara yang profetik dengan yang humanistik. Karena dua-duanya saling membutuhkan ya. Mungkin di Barat itu sangat mendalam kajian yang ininya, yang ego humanistik tadi itu, ego yang berbasis pada unconscious produk manusia itu ya. Tetapi di Timur juga ada dimensi lain membicarakan ego itu yang juga rumit juga ya. Tetapi mungkin dasarnya bukan materialis, dasarnya tadi itu
metafisik barangkali ya, apa Iya. yang kita sebut dengan klinik, apa yang kita sebut dengan apa namanya mistis, apapun. Nah itu kan juga ternyata memiliki kerumitan sendiri membicarakan tentang ego tadi itu kan. Nah ya Islam kan juga mempercayai sesuatu yang gaib ya. Nah sehingga mungkin pertemuan itu adalah di wilayah-wilayah gaib ini ya, di wilayah-wilayah gaib yang di antara yang tadi apa namanya garis vertikal itu dengan garis yang horizontal tadi itu. Karena di barat juga ada pemikir-pemikir tentang mistik ya. Tapi bukan mistik Islam. Mistik barat, ada mistik Kristen, nah artinya mereka juga membicarakan hal-hal yang ini yang metafisik tapi tidak selalu berkaitan dengan Tuhan. Nah, itulah wilayah-wilayah titik temunya antara pemikiran barat dengan timur gitu. Mungkin begitu Pak Cem. Oke. Baik, sahabat Tinker, saya kira kita menarik ya, kita melihat sisi mudik ini dari perspektif psikologis ya, dalam hal ini dikaitkan dengan hasrat, dengan ego tadi ya. Jadi bahwa ternyata orang mudik itu karena memang ada tarikan dari dalam dirinya, jadi bukan hanya karena sekedar pulang kampung. Meskipun tadi ada narsis ya, kemudian ada ingin menyatakan diri dan lain-lain, tapi ada sesuatu yang di dalam diri yang dia menarik dirinya untuk kembali ke kampung. Tadi Pak Yasat mengatakan ada ego kultural ya, Pak Yasat, ada ego kultural dan lain-lain, itu yang tetap mengikat seperti itu. Baik, saya kira kita masuk ke fase terakhir nih Pak Yasat, dengan dengan apa yang tadi disampaikan Pak Yasat maupun Aska ini. Jadi mudik di kita itu akan menjadi suatu aset kultural ya, yang basisnya tadi juga psikologi, yang mungkin bisa dikelola ke depan, itu bisa jadi lebih baik, atau seperti apa, mungkin Pak Esat juga sekalian menyampaikan closing statement-nya. Ya, saya rasa sangat penting bagi para pemudik untuk mengetahui mengapa mereka mudik gitu ya. Nah, artinya mereka harus mengetahui sistem-sistem psikis yang bekerja di dalam diri mereka masing-masing. Yang tadi yang kita katakan, ada yang berbasis narsistik, ada yang berbasis kecintaan, ingin dicintai, ingin diakui, ingin memiliki juga ya. Kadang-kadang pulang kampung tadi yang seperti dikatakan Aska itu ingin memiliki apa? Yaitu pembagian ini ya, hadiah-hadiah lebaran itu kan ya. Orang ada yang mengejar itu, berarti kan ingin memiliki sesuatu gitu kan. Nah, apapun nanti basic deh ya, fondasi atau argumen yang menyatakan orang mudik itu orang-orang yang mudik itu harus mengetahui dia posisinya di mana gitu, agar mereka mudik itu tidak hanya mengikuti ini ya, keinginan massa aja. Mengapa mudik? Ya karena orang lain juga mudik. Itu mudik yang menurut saya yang tidak berkualitas. Kalau mudik yang berkualitas, dia tahu mengapa harus mudik. Apapun nanti, mau narsistik boleh, mau pengakuan boleh, apapun begitu ya. Tapi dia tahu mengapa harus mudik gitu. Inilah mudik yang berkualitas kalau menurut saya. Begitu Pak Cem. Baik, terima kasih. Aska. Ya mungkin gitu sih. Mudik itu kan kegiatan yang bagi sebagian orang sakral, bagi sebagian orang juga untuk menyambung tali-tali kekeluargaan lagi gitu. Ya itu nilai-nilai yang kalau mungkin dari generasi yang lebih muda dianggap wah itu mungkin kuno atau mungkin udah nggak bisa diaplikasikan lagi untuk sekarang. Tapi yang sebenarnya itu kita gimana pun juga nggak bisa lari dari psikis yang lebih purba tadi, yang lebih tua. Orang tua kita punya bagian bawah sadar kita yang punya kendali atas banyak kegiatan sadar kita gitu. Dengan kita lebih sadar dengan kenapa kita mudik, kenapa kita puasa gitu, kenapa kita ibadah dan semacamnya. Itu bisa juga jadi dapat kepuasan tadi, kepuasan yang biasanya cuma berakhir di kehampaan, ikut ibadah, ikut tren lebaran itu cuma untuk menyembuhkan ego kultural tadi yang gimana pun juga sifatnya nggak akan bisa terpenuhi karena selalu mau lagi kan.
mungkin juga ini baik juga kalau sadar orang-orang ini yang nanti ketemu saat mudik, barangkali ada pada mudik gitu ya. Mungkin orang-orang ini di lebaran selanjutnya belum tentu ketemu lagi gitu, belum tentu ketemu lagi. Dan ya kan tiap kali kumpul lebaran tuh gitu ada yang tua pergi satu, yang muda datang satu lagi gitu. Jadi kayak ada panggung gitu, panggung lebaran di situ. Ya itu walaupun mungkin panggungnya penuh gitu, atau mungkin panggungnya suasananya terlalu riuh gitu, tapi gimana pun juga ini tuh ajang untuk tadi ini gitu, untuk bertemu orang-orang yang umurnya sama-sama sementara gitu. Ya mungkin itu. Oke, baik. Sahabat Tinker, memang seperti yang dikatakan Azka tadi bahwa kita tidak bisa keluar dari, selalu akan berhubungan dengan aspek psikis kita ya. Yeah. Dan ketika mudik menjadi bagian dari ego itu, maka mudik akan terus berlangsung. Dan tetapi apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Yasra, pikirkan siapa Anda ketika Anda mudik, dalam posisi apa Anda memudik, mencari apa, dan seterusnya. Mari kita memahami makna mudik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.